Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gaining and understanding of the client system of internal control, atau memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astri Mulyaningsih, NIM 265, dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Audit proses in focus pada bab ini akan membantu dalam memahami sistem kontrol internal klien yang melibatkan pemahaman apa yang dimaksud dengan istilah pengendalian internal, tujuan pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen, komponen pengendalian internal, terutama di tingkat entitas, dan memperoleh pemahaman tentang klien, sistem kontrol internal klien. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami pengendalian internal. Pengendalian internal dalam standar audit yaitu memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, dan kepatuhan dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Pemahaman pengendalian internal dilakukan untuk melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko serta keseluruhan dan memberikan bukti bahwa mempengaruhi strategi yang dikembangkan oleh auditor. Ada beberapa kerangka pengendalian internal suatu organisasi. Salah satunya yaitu pengendalian internal kerangka terintegrasi yang dikembangkan oleh COSO. File prinsip umum dari kerangka tersebut yaitu konsisten dengan tujuan dan komponen pengendalian internal. Poin selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internal. Ada 7 pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif, yaitu yang pertama, nyata. Adanya pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Catatan organisasi pada kejadian, hak dan kewajiban, serta keberadaan pernyataan. Yang kedua yaitu tercatat. Adanya pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dalam pembukuan dan catatan organisasi seperti akurasi, kelengkapan, penilaian, dan alokasi pernyataan. Yang ketiga, bernilai. Adanya pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Pada catatan organisasi yaitu akurasi, penilaian, dan alokasi asersi. Yang keempat, rahasia. Adanya pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Dan yang kelima, diringkas. Adanya pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada yang diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Pada catatan organisasi yaitu akurasi, penilaian, dan alokasi asersi. Yang keenam, diposting. Adanya pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Pada catatan organisasi yaitu akurasi, klasifikasi, dan penilaian serta alokasi asersi. Dan yang terakhir ketujuh yaitu tepat waktu.
adanya pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar pada catatan organisasi, yaitu pada pernyataan cut-off dan kelengkapan. Poin yang ketiga yaitu yaitu batasan inherent dari pengendalian internal, yaitu kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan, serta keputusan yang dibuat oleh manajemen mengenai sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Poin selanjutnya yaitu tentang pengendalian internal tingkat entitas. Ada 6 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif. Dan yang kedua yaitu proses penilaian resiko entitas. Proses untuk mengidentifikasi dan merespon resiko bisnis untuk tujuan pelaporan keuangan, yaitu mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Di sini yaitu mencari info yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi mempengaruhi manajemen kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Dan yang keempat yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan ini relevan dengan audit, dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit, yaitu yang pertama tinjauan kerja. Tinjauan kerja aktual versus anggaran, perkiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan berbagai keuangan satu sama lain. Yang kedua, memproses informasi, yaitu untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga, kontrol fisik, meliputi kecukupan perlindungan atas akses ke aset dan catatan, serta perhitungan atau perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang keempat, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Karyawan dalam posisi menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Yang kelima yaitu pemantauan pengendalian. Pemantauan pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Yang keenam, pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas kecil terdapat batasan untuk menerapkan pengendalian internal. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya berdampak pada komponen organisasi untuk memisahkan tugas. Lingkungan pengendalian menetapkan dasar untuk pengendalian yang efektif yang mencakup elemen yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika dapat mempengaruhi rancangan administrasi dan pemantauan proses utama. Yang kedua, komitmen terhadap kompetisi, mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan
yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi. Yang perlu dipertimbangkan adalah sifat dan tingkat penilaian yang akan diterapkan pada pekerjaan tertentu dan tingkat pengawasan yang dilakukan. Yang ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, seperti anggota komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi serta pelaporan keuangan entitas. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Diperlukan memahaminya untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kelima, struktur organisasi. Menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dijalankan, dikendalikan, serta dipantau. Yang keenam, penetapan wewenang dan tanggung jawab, mencakup aktivitas operasi ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporan. Yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Poin selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian internal tingkat transaksi. Pengendalian yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu berupa transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien, jadi harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan. Ada dua macam, ada contohnya yaitu contoh arus transaksi proses penjualan. Untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan serta piutang dagang. Yang kedua, contoh arus transaksi pada proses biaya penjualan. Biaya penjualan mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Poin selanjutnya yaitu tentang mendokumentasikan kontrol internal. Bentuk dokumentasi yang umum yaitu ada 4. Yang pertama, narasi, yaitu digunakan di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal itu sederhana. Yang kedua, bagan alur dan diagram logika. Digunakan di lingkungan yang lebih kompleks, yaitu melibatkan ringkasan auditor dalam flowchart dari awal hingga pelaporan akhir. Yang ketiga yaitu kombinasi narasi dan flowchart. Biasanya dibagi dua, yaitu flowchart proses di sisi kiri dan narasi yang menggambarkan setiap langkah ada di sisi kanan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat, yaitu teknik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang harus ada. Poin yang keenam yaitu tentang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Untuk memahami sistem kontrol internal yang diberlakukan klien adalah kemampuan untuk membuat pengamatan, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara, klien tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal
mengenai kekuatan relatif kontrol internal mereka. Fokus biasanya pada bidang kelemahan yang diidentifikasi. Beberapa pengamatan yang dilakukan auditor akan berkaitan dengan kontrol yang tidak relevan langsung dengan audit. Poin yang terakhir yaitu tentang surat manajemen. Surat ini disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.